Oke baik sahabat trader dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini saya ingin sharing kembali tentang penggunaan indikator ataupun tools ya yang bernama Fibonacci. Cuma memang ini ada sedikit modifikasi, jadi uh, kita mendapatkan lebih banyak informasi dari tools ini ketika kita menganalisa market. Jadi namanya indikatornya itu Fibonacci. Sebetulnya ini indikator gratisan sih, sebetulnya bisa di-download dimanapun, tapi ini khusus digunakan untuk MT4. Nah mungkin sahabat-sahabat yang sudah mempelajari Fibonacci dan itu udah dibahas di materi keempat, akan lebih mudah memahami ketimbang yang belum pernah mempelajari sama sekali. Tapi sedikit saya ulas bahwa dasar dari Fibonacci itu tidak terlepas dari 3 golden ratio itu sendiri, dimana 3 golden ratio ini sebagai acuan kemungkinan harga akan di reject di area-area situ, ataupun kemungkinan harga akan dipantulkan di area ketiga golden ratio itu. Yang pertama ada 38,2, 50,0 dan 61,8. Jadi kemungkinan market itu akan di reject di area-area situ. Dan itu sudah dibahas lebih detail lagi ya sahabat ya di materi keempat. Yang mungkin baru masuk ke materi 1, 2, dan 3 ya belum mempelajarinya, nanti bisa dipelajari kalau sudah masuk ke materi 4. Oke, kita masuk ke indikator ini. Jadi ingat acuannya adalah ketiga golden ratio itu sendiri. Nah yang jadi pertanyaan, apa sih keunggulan dari Fibonacci ini, atau hasil modifikasi dari Fibonacci ini menjadi lebih detail ataupun informasi-informasi yang bisa kita dapatkan untuk entry open posisi kita. Jadi pertama, keunggulan dari Fibonacci yang hasil modifikasi itu kita nggak perlu menarik-narik Fibonacci. Jadi akan secara otomatis Fibonacci itu menggaris secara otomatis dan menandai kemungkinan area-area itu akan dipantulkan sesuai dengan ketiga golden rasionya. Nah itu yang pertama. Jadi keunggulannya garisnya akan otomatis. Jadi ini yang sahabat lihat dari chart ini bukan saya yang menggaris tapi sistem sendiri. Jadi kita geser ya ke market yang lain, misalkan market Euro USD. Nah lihat seperti ini. Kita kembalikan lagi saja. Nah, 3 golden ratio ini menjadi acuan kita untuk open posisi. Ya, jadi di sini sudah terlihat ya, kalau saya zoomkan, coba ada 38,2. Nah, ini 38,2 yang saya warnai 50,0 dan 61,8. Jadi kemungkinan market itu akan di reject di ketiga rasio ini. Nah, ada beberapa hal informasi yang bisa dijadikan tambahan untuk entry posisi juga ataupun acuan kita. Nah, kalau biasanya itu Fibonacci hanya menggaris-garis seperti ini ya. Ini juga ada garis-garis seperti ini menandakan area level-levelnya. Ini nggak diambil ya level-level sampai di luar 61 itu nggak diambil, karena memang ini hanya memunculkan 3 golden ratio yang memang punya potensial harga untuk mereject harga. Nah, sebetulnya ada 2 versi dari Fibonacci otomatis ini. Pertama adalah hanya garis-garis seperti ini, dan yang kedua adalah ditambahkan seperti ketiga garis trendline ini. Tapi sebetulnya acuannya tetap sama, yaitu ketiga golden ratio itu tadi. Tetapi memang akan lebih detail lagi informasi yang kita dapatkan menggunakan indikator ini. Jadi ya silahkan saja tentukan ingin menggunakan Fibonacci standar yang hanya garis-garis saja atau yang modifikasi. Dan juga ada Fibonacci yang digaris secara manual ya. Jadi nah seperti ini. Nah, ini digaris secara manual. Nah, ini digaris secara manual. Dan ada yang menggaris secara otomatis. Sebetulnya bagus yang mana, yang menggaris secara otomatis ataupun manual? Kalau menurut saya itu subjektivitas kita saja sih. Karena ketika kita menggaris Fibonacci, otomatis kita paham apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita cari gitu kan. Itu kelebihan utamanya. Ya kekurangannya bahwa kita
harus menggaris gitu kan, harus menggaris, harus fokus di mana higher high dan higher low-nya, di mana kemungkinan harga akan koreksi dan memantulkan harga. Jadi di situ. Nah, kelebihan dari Fibonacci otomatis itu ya kita nggak perlu menggaris, itu yang lebih enak. Yang kedua, kadang memang garisnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, jadi dia punya sistem dan algoritma sendiri yang menentukan di area mana dia harus mengambil garis. Ya, itu nanti silakan sesuaikan saja dengan perspektif kita dan cara pandang kita ketika kita melihat market, khususnya mungkin ketika kita menggunakan Fibonacci. Oke. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu bahwa market sedang trending ya. Jangan menggunakan Fibonacci sedang sideways gitu kan, yang kita lihat apanya gitu. Jadi sedang trending baik dalam keadaan bearish ataupun market keadaan bullish. Atau market sedang naik ya, ataupun sedang turun. Jadi harus jelas trennya itu kemana. Oke. Nah, kita lihat bahwa market sedang bullish. Nah, pertanyaannya adalah kemungkinan di mana market akan di reject. Banyak sekali perspektifnya, tetapi umumnya itu biasanya market akan di reject di sekitaran ketiga itu. Tapi lebih sering memang di antara 38,2 dan 50,0. Nah, ini market sedang bullish kuat di time frame 1 menit ya. Saya menggunakan time frame 1 menit karena mungkin bagi sahabat-sahabat yang ingin menggunakannya di sistem binary, di all in trade, binomo ataupun IQ option ataupun jenis-jenis sistem binary lainnya. Kalau ingin menggunakannya dengan forex, untuk forex ya sahabat bisa tingkatkan saja time frame-nya. Mau H1, H4 ya silakan. Nah, di manakah kemungkinan market akan di reject? Yang pertama adalah di area 38,2. Nah, di sini. Di sini market akan di reject. Bisa di dalam. Tapi ya, biasanya sih di area-area ini, di area garis. Dan itu pun selaras dengan garis tren juga ya. Nah, selaras dengan garis tren yang apa? Titik-titik berwarna biru. Nah, yang kedua adalah market akan di reject di garis yang warna biru kedua. Nah, jadi kemungkinan market akan di reject di area sini, di area 50,0. Dan yang ketiga itu market akan di reject di sini, lebih tepatnya di angka 61,8. Nah, pertanyaannya kalau misalkan sudah keluar dari 61,8 itu bagaimana? Nah, ini jangan diambil ya, karena kemungkinan akan terjadi pembalikan arah pergerakan trennya. Jadi ekspektasi kita kemungkinan market itu seperti ini, masuk ke, bisa di sini ya, bisa di sini di pas garis ini, garis tren ini, terus dia melanjutkan trennya. Bisa juga saya zoomkan, bisa juga market itu masuk ke sini. Oke, maaf, masuk ke sini. Nah, menembus garis yang titik-titik ini, tapi di reject di 38,2. Nah, terus dia mantul ke atas. Bisa di 50, di titik-titik 50 ini nih. Ya, di titik-titik 50 ini. Lalu kemungkinan market akan, saya hapus dulu nih, kebanyakan. Nah, di titik ini. Terus kemungkinan market akan di reject kembali ke atas. Dan bisa di 61,8. Cuma di 61,8 memang jarang, tetapi memang kadang terjadi juga. Dan ini valid, punya potensi untuk mereject harga. Cuma memang naiknya kemungkinan itu nggak akan jadi bearish lagi. Dia naik dulu ke atas, lalu market turun ke bawah. Jadi membentuk head and shoulders ya. Jadi memang dari Fibonacci ini kelebihannya adalah
tidak selalu memberikan area open posisi di 3 golden ratio, atau minimal dia itu memberikan sinyal itu gak harus di ketiga golden ratio, tetapi memang punya potensial untuk merejekkan harga. Contohnya adalah, nah ini ya, yang saya gerakan garis ini kan, kalau kita garis ini kan jelas ya kan. Nah yang saya gerakan ini jelas bahwa ini adalah trennya sedang bullish, dan itu udah pernah kita pelajari di materi 1. Nah, kemungkinan dia akan turun masuk garis ini dan mereject. Tetapi memang ini bagian dari golden ratio 38,2. Cuma memang belum masuk ke zonanya saja, tapi masih di areanya. Karena zonanya ya dia harus menyentuh garis yang saya stabilo ini, yang di atas, yang saya gerakan ini, dia harus mereject di area situ. Tetapi market tuh bisa mereject di area garis tren itu, tren yang saya gerakan ini, karena memang acuannya adalah trennya sedang bullish. Oke, kita cari market lain. Nah, di manakah market akan direject? Pertama di sini, di area garis ini. Jadi market turun, ya, turun sini. Nah, dia memantul ke atas, atau market masuk ke titik-titik garis horizontal lain ya. Nah yang biru ini yang lurus masuk ke situ. Oke, saya hapus dulu aja yang ininya. Nah kemudian dia masuk ke garis lurus ini, horizontal ini, dan market di reject kembali ke atas. Tapi memang lebih valid sih kalau saran saya adalah lebih kuat ya ketika harga di reject di pas horizontal line Fibonacci itu sendiri, di mana area itu adalah golden ratio-nya. Nah di ketiga ini, yang mana sih kemungkinan harga akan lebih sering di reject? Mungkin kan banyak orang yang ingin lebih spesifik lagi. Intinya bahwa Liga 8,2 sampai 50,0. Kalau sudah masuk 61,8, ya dia bisa merejectkan harga, tetapi kemungkinan setelah mereject dia tidak akan terlalu jauh naik ke atas dan berubah arah menjadi downtrend. Tetapi bisa dijadikan acuan karena mengingat durasi trading kita yang 1 menit. Jadi kemungkinan kalau market sudah masuk ke 61,8, itu punya potensi yang besar dia untuk merejectkan harga juga. Cuma jarang sampai dia naik ke atas biasanya. Nah sampai sini biasanya, sampai garis trendline ini ya. Lalu market turun kembali ke bawah, sehingga berubah menjadi tren turun. Tetapi bisa dijadikan acuan. Nah, yang lebih bagus itu biasanya akan menjadi penerusan tren itu ketika market di reject di angka 38,2 atau 50,0. Karena kalau sudah masuk 61,8 itu kan sudah terjadi breakout support ya. Nah, di sini supportnya sudah terbreak kan. Jadi potensi untuk melanjutkan trennya itu tidak terlalu tinggi. Ya kalau bisa saja gitu kan, ketika sudah membentur 61,8 akhirnya dia melanjutkan tren sehingga membentuk area pulse breakout. Tetapi mungkin secara probabilitasnya itu tidak terlalu besar ketimbang di area 38,2 dan 50,0. Tapi secara keseluruhan 38,2, 50,0 dan 61,8 itu punya potensi yang sama untuk merejectkan harga. Yang jadi pertanyaan adalah di mana harga di reject sehingga menjadi pelanjutan tren. Sebetulnya nggak terlalu penting untuk sistem binary karena mengingat durasi trading kita yang 1 menit, 2 menit, 5 menit ya. Jadi kita nggak terlalu penting. Ketika harga di reject terus dia naik ke atas dan akhirnya apakah dia akan reversal atau melanjutkan tren itu nggak terlalu penting mengingat durasi kita yang pendek. Jadi di 61,8 pun misalkan dia sudah mereject, ya kita masih punya potensi yang besar dan sama dengan 38,2 dengan 50,01 potensinya sama untuk menghasilkan profit ataupun punya potensi yang sama untuk benar. Nah, kalau untuk long term untuk forex ya saran saya di 38,2 ataupun 50,0 karena kan kita
ingin tradingnya jaraknya jauh, jadi ya sarannya di rejectnya di 38,2 50,0. Kalau sudah menerobos 61,8 silakan saja mau diambil dan mengambil profit sedikit langsung cut, atau mungkin ya dibiarkan. Tapi kalau saran saya sih ambil cuma profitnya jangan terlalu lama lah, jangan terlalu lama, sampai minimal sampai garis trend ini, ya. Nah, jadi bagusnya, kalau bagusnya ya dia masuk ke sini 38,2 karena dia masih mengacu tren bullish. Jadi kemungkinan market akan naik ke atas. Nah, tapi nggak terlalu tinggi juga ya, mengingat marketnya juga sedang sideways, ya paling naiknya sampai sini. Itu jarak terdekatnya, ya paling jauhnya sampai sini. Tapi nggak terlalu penting sih sampai mana, karena kita kan dalam pengaplikasiannya itu menggunakan sistem binary, jadi trading cuma 2-3 batang candle ya nggak terlalu riskan untuk reversal, karena ya kalau untuk forex memang harus lebih detail dan lebih teliti lagi aja. Oke, kita cari market yang lain. Nah, ini terjadi penerobosan 61,8 ya, jadi ini kan benteng terakhir dari golden ratio-nya ini kan 61,8 dan terbreak. Nah, kalau sudah terbreak seperti ini artinya bahwa dia punya potensi untuk berubah trennya. Jadi yang tadinya bullish bisa menjadi bearish. Nah, kemungkinan dia akan sini ya, atau di sini bisa balik, atau bisa di sini, dan dia berubah menjadi tren naik karena 61,8-nya sudah terbreak. Bukan berarti 61,8 sudah terbreak itu dia bisa akan terjadinya pembalikan arah, dan bisa saja ini hanya pulse breakout, tetapi secara probabilitas ataupun kemungkinan besarnya memang dia akan berubah menjadi tren naik. Jadi kita berbicara probabilitas. Nah, untuk itu kita butuh konfirmasi open posisi ya, biar nggak gamang gitu kan. Kira-kira di 61,8, di 50,0 atau 38,2 sih di rejectnya. Nah, ini kan menjadi kebimbangan tersendiri untuk sahabat-sahabat. Maka saya menyarankan kepada sahabat-sahabat gunakan teknik konfirmasi. Jadi ketika market sudah masuk ke ketiga golden ratio ini, maka gunakan teknik konfirmasi, yaitu pertama kita menunggu harga itu di reject atau dipantulkan. Kita bisa menggunakan teknik konfirmasi di materi kedua, dan kita juga bisa menggunakan teknik konfirmasi warna candle ya, yang pernah saya bahas di video premium. Pertama, kita bisa menggunakan teknik konfirmasi break candle dan pemantulan harga. Yang ketiga, kita bisa menggunakan teknik konfirmasi di materi yang pernah saya bahas di channel YouTube baru kita, yang materinya VIP, walaupun baru 1 video, tapi mungkin dengan video ini akan bertambah jadi 2 video. Oh iya, bagi sahabat-sahabat yang mungkin ingin mendapatkan indikator ini, saya bagikan secara gratis. Kalau nggak ada di link deskripsi, downloadnya nanti saya share di grup ya, karena memang indikator ini memang indikator yang bisa dicari di mana saja gitu. Nah, lihat sahabat, nah ini udah kita bahas. Nah, di manakah market akan di reject? Nah, di sini yang paling dekat itu, nah ketika dia menyentuh garis warna biru ini, ataupun kita garis seperti ini ya, kemungkinan market akan di reject di area sini. Jadi di luar 3 golden ratio dia punya potensi yang sama untuk merejectkan harga. Tapi memang harganya ya saya sarankan ya di 3 golden ratio ini, di 38,2, 50 dan 61,8. Jadi kita tunggu dulu dia mantul misalkan ke sini, yang masuk ke garis trendline kita, lalu market di reject ke bawah, baru mulai kita melakukan sell. Ataupun market sudah masuk ke garis trend ini ya, garis trend line ini. Nah, di garis trend line ini kemungkinan market akan turun ke bawah, atau bisa juga masuk ke garis 3 golden ratio ini, yaitu 38,2 ini, dan kemungkinan market akan turun, dan seterusnya
sampai ke 50,0 sampai 61,8. Dan ingat, kalau sudah menembus 61,8 itu kita jangan mengambilnya karena kemungkinan harga akan berbalik arah. Kira-kira seperti itu sahabat trader. Ini videonya nggak terlalu panjang ya, berapa menit, 20 menit, tetapi memang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan sahabat. Kurang lebihnya mungkin bisa di-sharingkan di grup, karena biasanya video terlalu panjang itu akan membuat kita jenuh dan kehilangan fokus, dan itu saya rasakan gitu kan. Karena saya juga banyak evaluasi dalam membuat video, biasanya nggak boleh lebih dari 10 menit, karena kalau sudah berjam-jam itu biasanya kita nggak akan fokus pada materi yang disampaikan. Kemungkinannya kita akan berpikir kemana saja, sehingga materi-materi yang saya sampaikan itu nggak tersampaikan secara baik dan benar, sehingga menjadi pemahaman dan ilmu serta hal baru untuk sahabat. Oke, gitu aja sahabat-sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan videonya sampai sini. Untuk indikatornya kalau nggak ada di deskripsi, nanti akan saya share di grup ya. Untuk indikatornya gunakan MT4, apapun brokernya MT4 ya. Ini khusus untuk PC ya. Kalau misalkan yang menggunakan handphone, mohon maaf belum bisa. Kalaupun ingin menggunakan, ya paling bisa menggunakan secara manual di handphone, karena MT4 Fibonacci khususnya, ataupun indikator Fibonacci modifikasi ini tidak bisa diinstalkan di versi mobile ataupun versi handphone, hanya bisa digunakan versi PC-nya ataupun di MT4 VC-nya. Oke, itu aja sahabat, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat belajar dan teruslah berikhtiar.